Hai, kembali lagi pada bab mengenai kebutuhan manusia. Pembahasan kali ini kita mengenai pendidikan anti korupsi di sekolah. Mari kita mulai. Pendidikan anti korupsi di sekolah tujuannya adalah pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. Perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi, serta pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi. Penanaman nilai anti korupsi melalui kegiatan di luar pembelajaran, misalnya ekstrakurikuler. Kami tampilkan ekstrakurikuler Paskibra di sekolah kami. Sikap anti korupsi yang dapat ditanamkan yaitu kegiatan baris berbaris. Prioritas sikap yang ditanamkan adalah disiplin. Mari kita bahas materi berikut ini. Mari kita lanjut pada kebutuhan mengenai manusia. Kebutuhan manusia pada bab ini macam-macam kebutuhan manusia. Intensitas, yang kedua sifat, yang ketiga waktu, yang keempat subjek. Menurut intensitasnya, yaitu 3, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer ini contohnya makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Contoh dari kebutuhan sekunder seperti meja, kursi, koneksi internet. Sedangkan kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang mewah, yaitu mobil mewah, kapal persiar, motor sport, atau motor yang harganya mahal. Menurut sifatnya, terdiri dari 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Menurut waktu penggunaannya, yaitu kebutuhan sekarang, misalnya manusia lapar, maka manusia itu saat itu juga harus butuh makan. Kalau yang kedua, yaitu kebutuhan yang akan datang, misalnya kita ikut jaminan kesehatan atau BPJS, jadi kita bisa pakai ketika kita tiba-tiba sakit pada masa yang akan datang. Menurut subjeknya, yaitu kebutuhan individual. Lalu yang kedua, kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok yaitu jembatan, membangun puskesmas, dan jalan raya.